bersama kami di Net24, banyak cara digunakan untuk mengenalkan budaya dan sejarah Indonesia. Tak melulu hanya dengan membaca buku, tapi bisa juga lewat permainan. Ya betul sekali, mulai dari permainan digital hingga kontemporer kini hadir dengan tema budaya hingga sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi sayangnya liputan tadi menuntut Net24, saya Amanda Haj. Saya Zeni Zain, terima kasih dan selamat berakhir pekan. Game bertema perang termasuk jenis game yang paling banyak pecandunya. Tapi yang satu ini tampil beda karena latar kisah dan jagoannya. Crusader itu adalah game peperangan. Kalau kita bicara di sini mobile strategic game. Jadi di saat anak-anak bisa mengatur desanya, bisa contoh. Dia bisa ada pangan, dia bisa ada ketahanan, misalnya ada semacam defense. Tujuan kami adalah memperkenalkan budaya Indonesia. Dari sisi mana? Mulai dari batik, mulai dari hero. Apa sih yang berkembang di Indonesia? And then mulai dari bahasa-bahasa bangunan, pagar, dan segalanya. Supaya itu bisa dikenal di mancanegara. Game produksi lokal di bawah label Kaiju Studio yang mulai diperkenalkan April 2015 lalu ini mengangkat kisah perang Baratayuda. Nama-nama karakter di dalamnya pun mengadaptasi nama pewayangan yang dikenal di Indonesia. Seperti Juna dari tokoh Arjuna, Kandini dari tokoh Sri Kandi, dan Anom dari tokoh Anoman. Jadi pertama kali kita riset dulu, riset tentang tokoh ini tuh gimana. Nah, kalau soal warna, ya itu tadi kita riset juga warna-warna di Indonesia ini lewat alamnya budaya Indonesia. Karena ternyata saat kita riset, kita lihat alamnya Indonesia sama alam di negara lain tuh warnanya tuh bisa beda gitu. Untuk masalah latar bangunan dan latar belakang itu juga kita juga riset juga. Kayak contohnya bangunan ya. Kita riset juga di Indonesia itu dari awal sejarahnya itu kita mengalami ada mulai dari tanah liat, terus kemudian masuk ke era perlogaman. Nah, kita juga masukkan pengetahuan itu ke dalam riset kita. Nah, itu pemikirannya dari situ. Karena tercipta di ranah digital, permainan ini diharap mampu jadi sarana pengenalan budaya Indonesia yang menyenangkan dan tanpa batas. Meski demikian, tak berarti permainan kontemporer hilang kejayaannya. Inilah Mahardika, sebuah permainan dengan cerita perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mahardika itu kita ngambil dari bahasa Sanskerta, yang pada dasarnya itu seperti dasar kata dari merdeka itu sendiri. Mahardika ini didesain oleh Rio Federico. Waktu itu memang untuk kepentingan akademis, jadi untuk skripsi. Dan salah satu data yang sangat-sangat menarik sekaligus mungkin menyedihkan yang ditemukan dari proses studi tersebut adalah ternyata dari penelitiannya ditemukan sedikit sekali proporsi anak-anak SD waktu itu targetnya yang tahu itu ketika ditunjukkan foto-foto pahlawan nasional itu mereka siapa gitu. Asumsi sederhananya adalah mungkin media yang ada yang selama ini kita kenal mungkin tidak terlalu dekat dengan anak-anak kita. Mungkin jawabannya adalah permainan. Itulah yang jadi asal ide dilahirkan permainan papan Mahardika. Sejak berdiri tahun 2013, Manik Maya Games sebagai developer game lokal memang fokus membuat board dan card games yang ampuh membuka ruang interaksi nyata. Game ini konsisten mengangkat konten-konten lokal kental dengan unsur Indonesia. Seperti permainan kartu Mat Goceng dengan latar cerita Batavia 1922 dan masih banyak lagi. Kita ingin semua orang
ngelihat bahwa konten lokal Indonesia itu sangat kaya dan sangat punya nilai jual yang luar biasa. Salah satu validasi yang luar biasa kita dapatkan ketika kita bawa game seperti Mat Goceng, Mahardika, dan lainnya ke Spiel di Kota Essen tahun 2014. Kita terjual habis dalam waktu 2 hari pelaksanaan. Dan itu artinya sebetulnya ada demand yang luar biasa besar dari luar negeri tentang konten kita. Nah, pertanyaannya kenapa tidak ada gitu, misalnya kenapa tidak kita tularkan juga demand yang luar biasa besar itu ke market Indonesia. Game tidak akan bisa menggantikan keberadaan guru, orang tua, buku, dan segala macam lainnya. Tapi ketika dia dimanfaatkan dengan optimal sesuai potensinya, impact-nya akan luar biasa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.